PT Merdeka Copper Gold Tbk mencatat pendapatan sebesar 1,89 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Pemirsa, PT Merdeka Copper Gold Tbk mencatatkan penurunan pendapatan dan peningkatan rugi bersih sepanjang 2025. Meski demikian, perseroan masih menunjukkan kinerja operasional yang solid, didukung proyek strategis dan diversifikasi bisnis. PT Merdeka Copper Gold Tbk mencatat pendapatan sebesar 1,89 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 atau turun 15,4% dibandingkan 2,24 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Perseroan membukukan rugi bersih sebesar 62,06 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat dibandingkan rugi 55,76 juta dolar Amerika Serikat pada tahun sebelumnya. Meski rugi, perseroan mencatat EBITDA sebesar 373 juta dolar Amerika Serikat, didukung kenaikan harga emas dan peningkatan produksi biji nikel. Pendapatan MDK didominasi penjualan ke pihak domestik sebesar 1,33 miliar dolar Amerika Serikat, serta penjualan ekspor sebesar 554,46 juta dolar Amerika Serikat. Sepanjang tahun 2025, perseroan terus mengembangkan proyek strategis dan diversifikasi portofolio, termasuk di sektor emas, nikel, dan tembaga. Tambang emas 7 Bukit menghasilkan 103.156 ons emas, sementara produksi biji nikel meningkat dengan saprolit mencapai 7 juta WMT dan limonit 14,7 juta WMT. Pengembangan proyek AIM dan HPAL terus berjalan sesuai rencana, serta proyek tembaga 7 Bukit menunjukkan kemajuan signifikan. Perseroan optimis memasuki fase pertumbuhan baru didukung produksi emas PANI dan peningkatan skala bisnis nikel, yang diharapkan mendorong arus kas dan kinerja keuangan ke depan. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, produsen mie instan raksasa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang signifikan sepanjang tahun buku 2025. Meski dibayangi kenaikan harga bahan baku global, efisiensi dan kuatnya pasar domestik berhasil mendorong performa keuangan perseroan tetap tangguh. Produsen mie instan raksasa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang signifikan sepanjang tahun buku 2025. ICBP membukukan laba bersih sebesar 9,2 triliun rupiah sepanjang tahun 2025 atau melonjak 30% dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 7,1 triliun rupiah. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan penjualan neto konsolidasi sebesar 3% menjadi 74,8 triliun rupiah. Dari total pendapatan tersebut, pasar Indonesia masih menjadi kontributor utama sebesar 69%, sementara 31% sisanya berasal dari pasar internasional. Meskipun penjualan meningkat, ICBP menghadapi tantangan lonjakan harga bahan baku yang menyebabkan laba bruto turun 2% menjadi 26,4 triliun rupiah. Hal ini juga berdampak pada laba inti atau core profit perseroan yang terkoreksi 4% ke angka 9,98 triliun rupiah. Namun perusahaan tetap mampu mencatatkan kenaikan laba usaha sebesar 2% menjadi 16,6 triliun rupiah dengan margin yang terjaga di level 22,3%. Adapun Direktur Utama dan CEO ICBP Antoni Salim menegaskan bahwa ketangguhan kinerja tahun lalu membuktikan posisi kuat perseroan di sektor barang konsumsi. Meski kondisi makroekonomi pada tahun 2026 diprediksi masih menantang, ICBP berkomitmen untuk terus mempertahankan kepemimpinan pasar, menginovasi produk dan efisiensi rantai pasok. Langkah strategis ini diharapkan dapat memitigasi fluktuasi harga komoditas bahan baku yang berpotensi mempengaruhi margin keuntungan di masa depan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, PT DCI Indonesia Tbk mencatatkan kinerja cemerlang sepanjang 2025 dengan laba bersih menembus 1 triliun rupiah. Pertumbuhan didorong kenaikan pendapatan dan ekspansi data center yang mendorong efisiensi serta utilisasi kapasitas. PT DCI Indonesia Tbk emiten berkode saham DCII mencatat laba bersih sebesar 1 triliun rupiah pada 2025, meningkat 26% dibandingkan 796 miliar rupiah pada 2024. Pendapatan perseroan tercatat 2,54 triliun rupiah pada 2025, tumbuh 40% secara tahunan yang mencerminkan permintaan layanan data center yang terus meningkat.
Perseroan mencatat margin laba bersih sebesar 39%, serta EBITDA 1,55 triliun rupiah dengan margin 61% yang mencerminkan efisiensi operasional. Total aset perseroan meningkat menjadi 6,65 triliun rupiah dengan total ekuitas sebesar 4,00 triliun rupiah pada akhir 2025. Sepanjang 2025, DCII resmi mengoperasikan data center JK6 di kampus H1 Cibitung dengan kapasitas mencapai 36 MW. Perseroan juga menyelesaikan pembangunan E2 Data Center Surabaya dengan kapasitas IT 9 MW yang mulai beroperasi komersial pada kuartal 1 2026. Kehadiran fasilitas baru memperluas jangkauan platform data center DCII yang kini tersebar di Cibitung, Karawang, Jakarta, dan Surabaya. Manajemen menyebut pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas mencerminkan efisiensi operasional serta keunggulan time to market yang terus dijaga. Kedepan, DCII akan melanjutkan ekspansi infrastruktur data center untuk mendukung kebutuhan AI, cloud, dan komputasi berdensitas tinggi di Indonesia. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Trimitra Transpersada Tbk membukukan kinerja positif sepanjang 2025 dengan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih. Pertumbuhan ini didorong oleh penguatan layanan logistik dan ekspansi bisnis cold chain secara berkelanjutan. PT Trimitra Transpersada Tbk emiten berkode saham BILOG membukukan pendapatan sebesar 1,33 triliun rupiah pada 2025, tumbuh 23% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, laba bersih perseroan mencapai 144 miliar rupiah, meningkat 29% dibandingkan 2024. Hingga akhir 2025, total aset perseroan tercatat 1,03 triliun rupiah, tumbuh 44% dengan ekuitas mencapai 620 miliar rupiah. Pertumbuhan usaha tercermin dari jumlah unit operasional yang mencapai lebih dari 3.400 unit, serta perluasan jaringan pergudangan dan cold storage menjadi 15 titik. Perseroan terus memperkuat layanan bisnis 3PL cold chain, didukung sumber daya manusia, jaringan distribusi, infrastruktur, dan teknologi yang adaptif. Pada Juli 2025, Perseroan resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia, menandai fase baru sebagai perusahaan terbuka. Pada Oktober 2025, Perseroan meresmikan cold storage baru di Bandung, Jawa Barat, untuk memperkuat jaringan distribusi dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong percepatan hilirisasi biofuel sebagai respon atas gejolak politik ataupun geopolitik di Timur Tengah guna memperkuat kemandirian energi nasional. Pemerintah akan menghentikan impor solar dan menggantinya dengan biofuel sawit melalui program biodiesel 50% yang setara dengan sekitar 5,3 juta ton pada tahun ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong percepatan hilirisasi biofuel sebagai respon atas gejolak geopolitik di Timur Tengah guna memperkuat kemandirian energi nasional. Amran menjelaskan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat hilirisasi khususnya di sektor pertanian berbasis energi. Ia menambahkan pemerintah akan menghentikan impor solar dan menggantinya dengan biofuel sawit melalui program biodiesel 50% atau B50 yang setara sekitar 5,3 juta ton pada tahun ini. Tak berhenti di situ, pemerintah kini menyiapkan lompatan berikutnya melalui pengembangan I20 atau campuran etanol 20% dalam bensin yang bersumber dari jagung, ubi, dan tebu. Dari mana? Jagung, ubi, dan tebu. Semua bisa tumbuh di Indonesia. Artinya ke depan bagaimana kita mandiri energi, mandiri pangan. Ini kita lakukan bersama-sama, kita bergerak bersama-sama. Tentu nanti Pak Wamen sampaikan atau direksi mau tambahkan. Nah, ini kita kejar. Ini ada hikmah. Menurut Amran, kondisi geopolitik global yang memanas justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat penguatan sektor strategis, baik energi maupun pangan. Selain biofuel, hilirisasi juga didorong pada subsektor peternakan, khususnya industri pakan, vaksin, dan bibit ayam, yang memiliki nilai ekonomi mencapai hingga 600 triliun rupiah. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, Tim Liputan IDX Channel.